Saudara, puncak arus mudik sudah dimulai. Beberapa kepadatan di sejumlah titik juga sudah terjadi. Salah satunya adalah di Merak. Ini memang ramai sekali diberitakan bahwasanya terjadi kepadatan dan antrian mengular sepanjang tol Merak, exit tol Merak, Simpang Gerem Cilegon hingga Pelabuhan Merak. Bahkan info yang kami dapatkan, pemudik antri selama 4 sampai dengan 5 jam ini juga belum bisa untuk masuk ke dalam kapal. Kemarin Kakor Lantas juga menyebut bahwa over capacity, bahwa ada 55.000 kendaraan yang menuju ke Pelabuhan Merak. Sedangkan ini ASDP menyebut tiket kendaraan yang disediakan itu hanya 24 sampai dengan 25.000 tiket saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita akan langsung bahas saja di Sedang Viral bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami, Bapak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang. Baik, Pak Agus, dari pantauan terakhir kami, situasi kemacetan di Merak ini memang semakin parah gitu ya, Pak. Menurut Bapak sendiri, penyebabnya ini apa? Ya, memang dari tadi malam saya ada di sana. Jadi penyebabnya itu klasik dan sudah lama tidak pernah berubah. Hmm. Begini, di Merak itu ada 7 pelabuhan dermaga. Satu itu eksekutif khusus untuk kapal-kapalnya ASDP. ASDP ini adalah penguasa kapal dan penguasa dermaga, harusnya tidak boleh. Salah satu saja. Nah, yang 6 itu ada satu eksekutif, tetapi 6 itu dijejali untuk mungkin kurang lebih 40 kapal. Padahal kapal yang ada di situ itu banyak, bisa 70 lebih. Persoalannya memang dermaganya itu tidak bertambah. Dari dulu sudah kami katakan, dermaganya itu harus ditambah. Karena asal kolamnya betul, posisinya yang baik, itu kapalnya mundur gitu, mobil masuk. Kalau ini kan kadang-kadang kapalnya menyamping, jadi memakan tempat. Itu sudah berkali-kali saya sampaikan. Dan Anda bisa bayangkan ketika Trans Jawa sudah selesai, Trans Sumatera sudah selesai, kayak apa itu penyeberangan? Ya, jadi perubahan di sini ASDP harus betul-betul melakukan restrukturisasi Pelabuhan Merak, Ketapang, Banyuwangi, dan Bakauheni. Karena kalau tidak, begitu tol selesai, ini lebih dahsyat dari sekarang. Nah, Hmm. persoalan yang kedua adalah persoalan tiket Ferizi itu. Ferizi itu saya dapati kemarin masih dijual di pinggir jalan. Itu tidak boleh karena sudah online. Kalau cuma cukup 24.000, 25.000, ya harus lebih karena yang nyebrang itu banyak dan kapalnya ada. Cuman dermaganya yang nggak ada. Sehingga kalau kapal datang itu harus terapung-apung di tengah laut yang bisa memabukkan kalau ombaknya besar. Nah, harusnya kapal dari Bakahuni berangkat, dari sini juga berangkat, jadi saling sampai, dia saling isi. Itu bisa diatur secara IT, tapi tidak dilakukan atau belum dilakukan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kalau saya tadi pertama dermaga, kedua soal tiket. Tiket itu sudah harus online dan harus tetap dicek masuk ketika mau masuk kapal. Itu ada QR reader yang membaca, yang memastikan karena kemarin ada data kendaraan tidak beli tiket masuk. Nah, hal-hal semacam ini yang menurut saya perlu ditindaklanjuti. Nah, sekarang dermaganya kurang, dipakailah dermaganya Pelindo Ciwandan, ada dermaganya Indah Kiat kalau saya tidak salah. Kesananya itu jauh dan jalannya nggak bagus. Kalau motor dan truk dibuang ke sana, kasihan motornya. Nah, ini yang mekanisme ini sudah berulang. Jadi seharusnya pihak ASDP bisa lebih akurat untuk merencanakan tahun depan itu akan lebih banyak, dermaganya ditambah. Jangan, karena yang dermaga satu itu hanya kapal ASDP yang boleh merapat, kapal lain tidak boleh. Nah, ini yang dipersoalkan. Itu dulu. Baik, berarti solusinya adalah memang dari ASDP harus lebih akurat, dermaga ini harus ditambah begitu ya Pak. Begitupun Ya, juga dengan tiketing yang memang semuanya kalau online ya harus online, tidak ada lagi online yang tidak beli boleh di. beli, itu masih ada, padahal sudah dilarang. Hmm. Masih ada jualan yang lampunya kedap-kedip berwarna-warni di sepanjang Merak, Baik. sepanjang Ber- Tapang, itu masih ada. Dan itu nggak boleh. Karena Berarti memang memang ada itu, beberapa faktor ya. Hmm. iya, jadi itu harus dihilangkan semua online. Dulu tahun lalu hanya BRI, sekarang kita bilang harus buka semua bank yang nasabahnya besar. Jadi harus bisa ngetap gitu, tanpa harus ada, ini kan sudah zaman IT ngapain, apa namanya, masih ada setengah manual, beli di sini, beli di sana, gitu. Dulu ada pengendapan. Hmm. Kalau mau pengendapan yang di Merak dan pengendapan yang di Sumatera sana juga harus disiapkan sehingga bisa beli di situ. Dan tidak boleh, ini banyak begini masa dibatasi. Jangan seperti bandara. Kalau bandara memang tidak punya tiket tidak bisa masuk. Kalau ini kan nggak bisa. Ini kan kayak jalan. Ya. Semua orang bisa lewat. Ini kan nyambung jalan. Apalagi ini tol. Ketika kapasitas tolnya besar sekali, waduh, itu kayak apa itu nanti di Merak? Itu. Hmm.
Baik, apakah menurut Anda sendiri Pak dari PT ASDP ini sudah mengambil langkah-langkah perbaikan jika memang dibandingkan dengan tahun lalu atau sudah ada penanganan sendiri kalau kita bandingkan dengan situasi mudik yang tahun ini dengan tahun lalu? Menurut saya tidak signifikan. Itu tadi dari Hmm. dulu kita ingin ada tambahan dermaga karena dermaga yang sekarang satu tidak bisa dipakai oleh kapal umum, hanya kapal ASDP. Yang kedua eksekutif tapi juga terbatas. Jadi sisa 6 dermaga itu sudah penuh sehingga kapal mau masuk ke pelabuhan ke dermaga itu harus menunggu kadang-kadang setengah jam, kadang-kadang lebih. Seperti kalau pesawat itu holding di atas dan itu di laut kan berombak, orang bisa mabuk itu. Nah, jadi harus segera setahun ini supaya tahun depan itu dermaga bertambah. Kolamnya aja diperlebar, kolam itu tempat kapal masuk itu diperlebar. Tentu ada biaya. Ya, ini kan BUMN atau minta PNM ke pemerintah lah. Karena ini sama jalan tol diperluas kiri kanan di pulau itu, tetapi jembatan lautnya tidak diperbaiki. Ini yang menjadi persoalan. Baik, Pak Agus, ini saya baru mendapatkan informasi ya Pak dari Jubir Kemenhub gitu ya. Kan memang berita yang beredar Atau adalah tiket Adita. Iya, dari Mbak Adita ini kan banyak yang bilang tiket hangus gitu ya Pak. Banyak yang informasi yang beredar adalah tiket hangus karena sudah expired begitu ya. Nah, tapi ini infonya dari Mbak Adita mengatakan tidak ada tiket hangus sama sekali. Info dari ASDP, informasi dari Kapolda itu akibat volume kendaraan pribadi yang sangat tinggi dan sebagian pemudik ternyata belum beli tiket sehingga menghambat akses masuk pelabuhan. Juga untuk truk-truk odol yang ternyata masih beroperasi. Nah, ini perlu peningkatan law enforcement sendiri. Nah, ini adalah katanya penyebab macet panjang di Merak. Kalau Bapak sendiri kan semalam memantau di sana gitu ya, Pak. Apakah betul, Pak, terkait tiketing ini memang hangus atau seperti apa sih, Pak? Gini, tahun lalu itu tiketing hangus. Tahun lalu atau tahun 22 ya, hangus sehingga Hmm. menimbulkan kecelakaan. Karena kalau tinggal 2 jam truk itu kencang sekali sehingga timbul kecelakaan. Sehingga kita sudah Mm-mm. sarankan jangan hangus. Kapanpun yang first in, first out. Jadi yang datang duluan, misalnya tiket saya jam 8 pagi, tapi jam 6 pagi saya sudah datang. Saya bisa masuk dulu, jangan suruh nunggu nanti. Nah, itu salah satu Hmm. kemacetan. Karena sesuai jam tiket. Saya udah bilang jangan. Yang sudah pegang tiket ngantri duluan depan masuk gitu Hmm. kan. Nah, tiket tidak ada yang hangus. Saya udah bilang tidak ada tiket hangus. Dulu memang ada tiket hangus, ya kan. Nah, sekarang kenapa para pengendara tidak membeli tiket? Orang Indonesia kan paling dam ini ya, paling keras kepala. Dia kalau nantilah beli aja di sana karena mereka tahu dijual di jalan itu ada, padahal itu sudah tidak ada harusnya. Tapi sekarang masih ada. Itu harganya bisa bisa dia naikkan gitu ya. Nah, makanya saya sarankan dulu itu udahlah kalau memang dia belum tiket, jadi komunikasi massanya PT ASDP, Kementerian Perhubungan, Kakor Lantas itu harus sudah ada sejak orang mulai masuk ke jalan tol. Dan juga di rest area di jalan tol ada tandanya. Anda sudah beli tiket belum? Kayak inilah. Kalau kita masuk jalan tol kan, apakah saldo kartu Anda sudah apa penuh apa masih ada atau tidak. Jadi peringatan itu Hmm. sehingga akan ada pengumpulan di rest area. Dijual di situ boleh, tapi tidak di tempat lain. Nah, kalau sudah, pokoknya yang datang duluan dia masuk kapal duluan. Jangan dihambat Anda jam 10, nggak bisa. Karena sudah massal banyak gitu. Itu. Hmm. Oke. Pak, lalu kalau kita ngomongin soal kemacetan yang memang berulang terjadi, kan Bapak juga sempat menyampaikan tahun lalu sudah memberikan masukan begitu ya Pak untuk mengantisipasi begitu ya. Sepertinya tahun ini masih saja terjadi. Nah, tapi kalau menurut menurut Anda sendiri Pak, apakah memang kebijakan pemerintah saat ini sudah efektif atau belum untuk mengurangi kemacetan di sejumlah wilayah khususnya Merak ini? Dan kalau memang belum, apa saja yang harus kita lakukan dulu Pak? Gini, Hmm. kebijakannya sudah pas, cuma ledakan pemudiknya kan tinggi juga. Dan Mm-mm. kebijakan tidak bisa harus satu sampai nanti akhir zaman, tetapi dia bisa direvisi. Nah, sekarang ini sampai hari ini koordinator untuk angkutan lebaran, terutama di jalan raya, itu adalah Kakor Lantas, Korlantasnya, polisian. Korlantas itu iya dia punya hak untuk mengatur dia one way, dia kontraflow, dia buka tutup sini iya. Tetapi teknis perhubungannya itu harus Kementerian Perhubungan. Nah, sekarang itu koordinator Korlantas dibalik saja coba. Sambil kita ngetes kemampuan Kementerian Perhubungan nih, sanggup nggak? Tidak. Dia Mm-mm. melakukan itu. Nah, kalau tidak, itu harus ada beberapa perubahan. Yang pertama satu tadi, Kementerian BUMN harus membuat perintah kepada ASDP untuk segera membangun dermaga tambahan, minimal 2. Karena perkembangan zaman ini.
Dan kalau jalan tol Trans Sumatera, Trans Jawa sudah selesai sampai Probolinggo, Merak, terus sampai ke Aceh, itu ledakan penyeberang kan besar. Jadi siapkan dari sekarang. Kemenhub sebagai regulatornya juga harus menyatakan apa namanya bahwa itu harus segera dilakukan. Karena kalau tidak akan bertambah parah. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus segera ditetapkan. Kemudian apakah betul hanya eksklusif KSDP? Padahal itu misalnya kosong, tapi kapal lain tidak boleh masuk. Nah, hal ini perlu dilakukan. Kemudian ada kebijakan penggunaan IT. Jadi ada di seluruh dunia, di penyeberangan itu pasti rame, dia menggunakan IT. Jadi kapal berangkat titik sini dengan kapal berangkat titik sana bersamaan. Nanti dia akan saling masuk. Jadi tidak terjadi dumorit atau antrian di laut gitu. Ini memboroskan BBM, ya kan, memboroskan waktu dan sebagainya lah, yang merugikan konsumen, merugikan pengguna. Baik, artinya memang penambahan dermaga ini menjadi solusi yang konkret juga ya Pak untuk mengatasi Betul. ketidakseimbangan dan mengurangi kemacetan yang terjadi khususnya di Merak begitu ya kalau dari Pak Agus sendiri. Semua Baik, Merak mungkin Bakahuni sama, hmm, Bakahuni balik nanti. Ke Tapang, Gilimanuk sama, karena yang ke baik. Bali itu adalah orang turis. Baik, kalau Pak Agus berbicara tahun lalu sudah disampaikan, tapi tahun ini masih saja terjadi. Mungkin boleh Pak Agus terakhir apa yang ingin disampaikan untuk tahun depan semoga tidak terjadi lagi kepadatan seperti ini. Ya, kita kan orang bebas, orang luar ya, melihatnya Mm-mm. berbeda dengan ASDP, perhubungan, dan polisi. Mm-mm. Cobalah, karena semua udah tahu bahwa kapal yang ada di situ jumlahnya lebih besar dari yang bisa merapat di dermaga. Tambahlah dermaganya. Di situ ada pulau apa itu yang kecil sehingga arus alur apa namanya ombaknya juga bisa tertahan. Buatlah itu paralel gitu sehingga yang nempel belakang atau depannya kapal bukan samping. Nah, kalau yang itu kedua soal ferry, soal tiketing, tolong online saja, tidak ada lagi yang jual kecuali kalau mau di rest area tempat apa pengumpulan itu. Jadi masuk ke dermaga itu sudah tidak ada tiket apa atau dijual di dermaga, tapi pasti akan bikin kemacetan. Online saja dan itu diumumkan katakan sebulan sebelum Lebaran. Sama seperti kita ingat orang Indonesia kan susah memahami dalam waktu panjang. Jadi ingat saldo Anda tol cukup, ini ingat Anda sudah punya Verizi, gitu-gitulah. Itu komunikasi saja yang tidak sulit menurut saya. Baik, baik. Terima kasih Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik atas informasinya untuk kami, insight-nya untuk kita hari ini. Semoga juga apa yang disampaikan begitu ya, masukan yang baik begitu Pak, sehingga bisa menanggulangi kepadatan terjadi, apalagi juga untuk tahun depan bisa menjadi masukan juga untuk pemerintah dan juga ASDP. Terima kasih Pak Agus sekali lagi sudah Terima bergabung kasih bersama kami di Sedang Viral. Selamat siang Pak, sehat selalu. yang